Ada berapa periodisasi sejarah Islam? 3. Apa saja? Masih, terus pertengahan. Yang ketiga, periode modern. Oke. Terus ada berapa faktor internal yang menyebabkan kemunduran Islam? Ada 4. Apa aja? 1. Konsistensi Dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. yang kedua, Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. yang terakhir, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. oke, masih ingat ya? Masih. Sekarang saya mau lanjutkan untuk bab 6 tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Oke, pada bab 6 ini nanti saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Setelah itu silakan, saya di sini mempunyai beberapa kertas yang sudah saya potong kecil-kecil. Ya. Nanti saya akan menempel setiap nama 5 tokoh pembaruan Islam. Ada Muhammad Abduh, ada Ali Pasha, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Rashid Ridho dan juga Muhammad Iqbal. Silakan masing-masing kelompok nanti mengurutkan dari biografinya tokoh-tokoh tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Kita berdiri kelompok dulu ya. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 5. Oke, yang kelompok 1 silakan berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2 dan seterusnya. Ayo, segera.
Agar. Nama ayahnya adalah Ibrahim Agar. Lahirnya di Kavala, Albania, Yunani pada tahun 1765. Nah, ini sejak kecil dia itu sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mana ini? Nah, ini kebalik ya. Ini harusnya di sini. Sejak kecil ia telah mempunyai kecerdasan dan keterampilan yang luar biasa. Nah, karena itu setelah besar ia bekerja menjadi pemungut pajak. Setelah dia menjadi pemungut pajak, kemudian dia menjadi kesayangan Gubernur Utsmani yang setelah itu diangkat menjadi menantu Gubernur Utsmani ini ya. Kemudian setelah dia diangkat menjadi diangkat menjadi menantunya Gubernur Utsmani, dia di situ semakin meningkatkan karirnya dan masuk dalam dinas militer. Nih, balik ya. Nih, setelah dia menjadi masuk ke dinas militer, nah ini dia menunjukkan kecakapannya lagi sehingga cepat menjadi perwira dan diangkat menjadi wakil perwira di Mesir. Setelah itu dia diangkat menjadi wakil sultan di Mesir. Dah betul. Setelah itu dia menjadi pemimpin militer tersohor kebanggaan Mesir. Meskipun dia itu tidak berasal dari Mesir, tapi bahkan orang Mesir itu sangat menyayanginya dan menganggapnya lebih sayang daripada pahlawan seusianya. Itu Muhammad Ali Pasha. Setelah itu dia menjadi pendiri dari Daulah Mesir. Terus dia diangkat menjadi jenderal pada tahun 1800. Ya. Setelah itu dia menjadi penguasa Mesir. Ya, terus? Ya, sampai dengan dia meninggal pada tahun 1849 di Masjid Al-Aqsa. Ya, karena sebelum dia meninggal, dia telah membangun masjid di Jabal Muqaddam, namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika dia meninggal, dia dimakamkan di sebelahnya Masjid Al-Aqsa ini. Nanti kalau kalian main ke Jabal Muqaddam ya, sampean sekalian ziarah ke makamnya Al-Pasha. Itu ya. Amin. Dan dari sini ada yang ditanyakan. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asabada tahun 1838. Nama lengkapnya Sayyid Muhammad bin Sabdan Al-Husain, karena dia masih keturunan dari Husain. Ya, makanya di depannya ada namanya Sayyid. Terus nama ayahnya adalah Sayyid San atau dikenal dengan Sabdan Al-Husain. Oke. Yang pertama, sejak usia 12 tahun ia telah menghafal Al-Quran. Terus di usia 18 tahun bahkan dia sudah mendalami ilmu-ilmu filsafat, hukum, sejarah, metafisika, astronomi, astrologi. Usia 18 tahun itu seusia kalian kan? Ya. Berarti saya sampai juga seperti ini ya. Lebih harusnya. Terus di usia 20 tahun ia telah diminta menjadi pembantunya Pangeran Dos Muhammad Khan di Afghanistan, yang kemudian dia diangkat menjadi penasehatnya Sir Ali Khan pada tahun 1864. Terus setelah itu dia diangkat menjadi perdana menterinya Muhammad Azam Khan di Afghanistan. Setelah itu dia kembali ke Mesir karena di sana ada beberapa hal yang tidak ada cekcok gitu kan. Akhirnya dia kembali ke Mesir, ke India ya. Ia kembali ke India pada tahun 1869 dan banyak mengajak orang Kristen masuk Islam. Kalian masih ingat bahwa kemarin itu umat Islam itu banyak dijajah disuruh masuk ke agama Kristen yang
usia 16 tahun ini. Tapi tidak berlangsung lama karena hanya selama 40 hari dia menikah menjadi petani. Terus dia kembali lagi ke Tanta untuk menuntut ilmu lagi. Jadi dia meninggalkan istri dan juga keluarganya untuk belajar di bawah bimbingan dari Syekh Darwish Qadir, pamannya sendiri. Setelah itu, pada usia 17 tahun, dia masih meninggalkan istri dan juga keluarganya untuk belajar di Kairo. Nih, di bawah bimbingannya dari Jamaluddin Al-Afghani tadi. Pada tahun 1866. Setelah itu, ketika dia setelah lulus dari kuliah di Al-Azhar, akhirnya dia menjadi guru dan mulai mengajar tentang logika, teologi Islam, dan etika di Universitas Al-Azhar. Yang setelah itu diangkat menjadi profesor. Nah ini. Kemudian dia pindah ke Paris dan menerbitkan jurnal Urwatul Wusta bersama gurunya ini ya. Terus kembali lagi ke Mesir, melanjutkan karirnya hingga ia meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Jadi masih ada persamaan. Yang keempat, Muhammad Rashid Ridho. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Oke, nama ayahnya adalah Ali Ridho. Tuh. Dia juga masih sama keturunan dari Al-Husaini. Makanya belakangnya ada namanya Al-Husaini. Tuh. Terus lahirnya pada tanggal 23 September 1865 di Kalamun, Lebanon. Oke. Nih, semasa kecil ia belajar di Madrasah Ar-Rasyidiyah. Oke. Setelah itu pada usia 18 tahun ia belajar di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Yang madrasah itu didirikan oleh Syekh Hussein Al-Jisr. Ya. Setelah itu dia melanjutkan di madrasah di Tripoli lagi. Istilahnya kalau kita kayak MI, MTS, terus MA gitu loh. Nah, gitu. Tapi dia tanpa meninggalkan belajar pada Syekh Hussein Al-Jisr tadi. Setelah itu dia mempelajari jurnal Al-Urwah Al-Wusta yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani. Akhirnya dari situ dia banyak dipengaruhi dari isi-isinya jurnal tersebut. Nah ini, dia banyak terpengaruhi oleh ide-ide pembaruan yang disampaikan di jurnal tersebut. Nah dari sini dia itu pengen banget belajar langsung kepada ini Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani, yang akhirnya dia kesampaian kuliah di Kairo dan diajar oleh Muhammad Abduh. Ya. Nih. Kemudian ia mendapat kesempatan untuk belajar bersama Muhammad Abduh di Mesir. Ya. Setelah itu dia mengembangkan lagi ide-ide atau yang dia dapatkan dari jurnal tersebut. Akhirnya dia bisa menerbitkan jurnal sendiri, yaitu namanya Al-Manar. Ya, dia bisa menerbitkan jurnal Al-Manar perdananya pada tanggal 17 Maret tahun 1898 Masehi. Kemudian dia meminta Muhammad Abduh untuk menjelaskan materi-materi perkuliahannya yang lama-lama dia tulis, dijadikan satu yang akhirnya dijadikan sebagai tafsirnya Al-Manar. Nih, setelah itu dia menyampaikan dan juga memberikan kuliah tafsirnya itu, jurnalnya itu, dia mengembangkan ide-idenya sampai dia meninggal pada tanggal 22 Agustus 1935 di Mesir. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan. Paham? Kalian lapar ya? Saya juga. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Nah ini yang gambarnya kelihatan sangar sendiri gitu kan. Tulisnya nggak muat. Nama ayahnya adalah Syekh Nur Muhammad. Ini kembali. Nama besarnya ya.
gelar PhD. Dia itu dikenal sebagai seorang ahli filsuf gitu kan di India. Dia sangat terkenal sekali. Setelah itu nama ayahnya adalah Syekh Nur Muhammad. Ini ayahnya keturunan dari kasta Brahmana. Dulunya itu dia adalah non muslim yang masuk Islam atau mualaf sebelum Muhammad Iqbal lahir beberapa tahun lalu gitu. Jadi dia dulunya berasal dari keluarga yang non muslim yang masuk Islam. Setelah itu dia lahir di Punjab, India tahun 1877 Masehi. Dia mulai belajar Al-Quran pada usia 4 tahun. Setelah itu dia belajar dan menamatkan pendidikan formalnya di Universitas Koch Mission College jurusan bahasa Arab di bawah bimbingan Syekh Mir Hasan. Oke, betul. Setelah itu 2 tahun setelahnya ia memperoleh gelar diploma di Universitas Murray, India dengan jurusan seni. Setelah itu dia berkelana, kuliah lagi sampai akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum dari Inggris dan doktor dari Jerman. Jadi dia itu keinginan untuk belajarnya itu sangat tinggi sekali gitu kan. Dia berkelana ke sana kemari untuk mencari ilmu gitu. Sampai ke negeri India ya. Setelah itu ia kembali lagi ke tanah air dengan berbagai macam pemikiran terkait budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan juga sastra. Nah, dari sinilah dia melahirkan banyak sekali karya yang salah satunya dan karya puncaknya adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Ini adalah karya puncaknya. Selain ini masih banyak sekali karya-karyanya. Bisa kalian gali-gali sendiri ya di sumber-sumber lain. Ya. Kemudian dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Lahore. Yang setelah itu ia kembali dari Spanyol dan didakwa memiliki penyakit tenggorokan yang aneh. Nah, setelah dia sakit terus menerus, akhirnya dia meninggal pada usia 60 tahun di Pakistan pada tanggal 21 April 1938 Masehi. Dari sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke. Setelah itu kita lanjut ke ide pembaruannya ya. Kita sedikit ngebut karena kemarin kita nggak ngapa-ngapain dan sudah dibuka bukunya, materinya. Ide-ide pembaruan dari Ali Pasha yang pertama ada di bidang militer. Ya, di bidang militer. Di bidang militer, dia adalah pertama kalinya mendirikan sekolah militer. Ya, mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Karena pada saat itu kan dunia barat kan mengalami kemajuan. Jadi dia menganggap nggak pengen kalah dari dunia barat, akhirnya mendatangkan instruktur dari Eropa. Kemudian yang kedua ada di bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi dan sosial kan nggak mungkin kalau militer aja tanpa disokong sama uang gitu kan, sama harta kan nggak mungkin bisa jalan. Akhirnya dia membangun sebuah irigasi karena pada saat itu negara Mesir itu kan negara yang sebagian besar wilayahnya itu pertanian gitu kan. Jadi dia kayak itu adalah penghasilan yang satu-satunya pertanian ini. Maka dari itu dia membangun sebuah irigasi untuk memajukan. Dan yang ketiga, dalam bidang pendidikan dia mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pertanian dan apoteker. Dia juga melakukan pertukaran pelajar mengirim pelajar ke beberapa negara.
atau pembaruan dari Muhammad Hanif Pasha. Lanjut, yang kedua, ide-ide pembaruan dari Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama adalah menggerakkan rakyat supaya melakukan revolusi. Nah, pada saat itu pemimpin itu selalu bergerak semaunya sendiri, kayak nggak mikir rakyatnya gitu loh, semena-mena. Nah, karena itu makanya si Jamaluddin Al-Afghani ini meminta rakyat supaya berevolusi agar dia berani membantah pemimpinnya biar tidak melakukan hal yang semena-mena. Tuh. Terus yang kedua apa? Memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin Al-Afghani menganggap bahwa kemunduran umat Islam itu dikarenakan kejumutan. Nah, jadi umat Islam itu harus dibersihkan dari percaya tahayul atau nenek moyang. Gitu. Harus dia dibersihkan dari itu dan kembali ke ajaran murni agama Islam yang apa namanya? Yang berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga yaitu pan-islamisme. Nah, ini pan-islamisme itu adalah sebuah gerakan umat Islam yang disatukan dengan tujuan untuk memberontak negara barat. Gitu. Jadi umat Islam semuanya disatukan, diajak berpikir, kemudian untuk memberontak negara barat. Itu namanya gerakan pan-islamisme. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan. Lanjut ya, biar sat-sat buat gitu. Yang ketiga, ide pembaruan Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu sama seperti Jamaluddin Al-Afghani. Kemunduran umat Islam itu dikarenakan oleh kejumutan. Apa itu jumut? Belum tahu. Jumut itu adalah keadaan umat Islam yang tidak mau bergerak, yang tidak mau bergerak perubahan, tidak mau mengalami perubahan gitu loh. Jadi akhirnya berdiam di tempat. Seperti misalnya ketika sampean dikasih tahu Islam itu gini, sampean dengan gak mau bergerak ke yang lebih baik. Ketika kalau Islam itu seperti ini, nanti kita semakin berkembangnya zaman kita harus seperti ini, gimana nggak seperti itu, tapi sekalian kita juga tahu tenang. Itu namanya kejumutan. Tetap di tempat aja, gak mau. Tuh. Padahal Islam itu kan memerintahkan kita untuk menggunakan akal untuk berpikir. Jadi Islam itu perlu dipikirkan dengan akal gitu. Kita itu perlu menggunakan akal untuk menikmati atau mengetahui kekuasaan Allah. Paham ya? Kemudian yang kedua di bidang masalah ijtihad. Ijtihad itu apa? Apa yang dapat pemikiran Islam? Ijtihad itu seperti halnya kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, istiqomah, melakukan sesuatu yang konsisten. Kemudian yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan Islam. Nah, ini Muhammad Abduh itu banyak melakukan pembaruan di bidang pendidikan. Di sini dia itu memberikan banyak sekali kurikulum untuk diterapkan di sekolah-sekolah pada saat itu. Ada beberapa itu kurikulum yang harus diterapkan di sekolah. Bisa tolong dibaca? Yang keras. Islam yang berdasarkan ajaran sunni dan tidak menyebut-nyebut perbedaan dari kalian. Teks ringkas yang memaparkan secara garis besar fondasi kehidupan etika dan moral dan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, teks ringkas
sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan sahabat dan sebab-sebab kejayaan. Terus kemudian kurikulum yang selanjutnya Kurikulumnya yaitu berupa buku yang memberikan pengantar pengetahuan seni logika dan prinsip penalaran, teks tentang doktrin yang menyampaikan soal-soal seperti dalil rasional, menentukan posisi tengah, dan upaya menghindarkan konflik. Pembahasan lebih rinci mengenai perbedaan antara Kristen dan Islam, dan keefektifan doktrin Islam dalam membentuk kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir ada di bidang keluarga dan juga wanita. Nah ini Muhammad Abduh itu berpikiran bahwa hal yang terpenting dari masyarakat itu adalah individunya. Jadi setiap individu itu tidak penting. Setiap individu harus saling menghormati, saling menghargai sesama lain. Dengan begitu, ketika individunya ini sudah akrab dengan diri sendiri, maksudnya tidak bertengkar dengan diri sendiri, akhirnya ia bisa melaksanakan hidup berdampingan dengan orang lain. Yang setelah itu, ketika mereka sudah bisa hidup berdampingan dengan orang lain, dirasa atau diharapkan kehidupan rakyat itu akan aman, akan tentram. Itu menurut Muhammad Abduh. Yang keempat yaitu pembaruan Islam menurut Muhammad Rashid Ridho. Di bidang keagamaan, dia masih sama dengan Muhammad Abduh, yaitu menganggap bahwa kemunduran umat Islam karena umat Islam itu mengalami dia harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dia membentuk lembaga yang namanya Al-Dakwah wa Al-Irsyad pada tahun 1912 di pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Rashid Ridho. Dan yang terakhir pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal. Ide pembaruan yang pertama adalah fakta sejarah dengan awal kehancuran negara. Nah itu karena dulunya umat Islam itu sangat berpusat pada Baghdad. Karena Baghdad dulu itu sempat menjadi pusat peradaban dunia kan. Maka dari itu umat Islam itu bertumpunya pada Baghdad. Dan ketika Baghdad ini mengalami kemunduran, maka umat Islam juga mengalami kemunduran. Seperti halnya kita itu menganut kepada seseorang gitu kan. Ketika seseorangnya ini yang kita anut itu dia mulai males atau mulai istilahnya mulai wis mundur, wis gak anu, nah kalian mesti ikut gitu kan ya, istilahnya seperti itu istilah agamanya. Kemudian yang kedua, umat Islam terjerembab pada para fatalisme. Fatalisme itu apa? Keadaan umat Islam pasrah atau
dari potensi sampean ini, sampean bisa menjadi pribadi yang lebih baik yang bisa memajukan Islam. Gitu ya. Oke, dari sini sudah bisa dipahami ya? Insyaallah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran untuk minggu depan. Silakan nanti dikerjakan ya. Bukunya halaman berapa itu? Yang tentang bab 6, pilihan ganda saja ya. Silakan kembali ke barisan masing-masing. Silakan bersiap-siap untuk jangan lupa dipelajari di rumah ya materinya. Jangan lupa tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.